Keajaiban keluarga. Hanya cinta sejati yang dapat meluluhkan hati yang beku. Frozen. Dahulu kala ada dua saudari, Putri Anna dan Putri Elsa, yang tinggal di kerajaan Arendelle. Mereka saling menyayangi dan selalu bermain bersama. Keluarga mereka menyimpan satu rahasia. Elsa memiliki kekuatan sihir. Ia dapat menciptakan es dan salju. Suatu malam, ia membuat taman bermain salju yang sangat indah. Tempat ia dan Anna bermain bersama manusia salju bernama Olaf. Tetapi saat meluncurkan tembakan es, Elsa tidak sengaja mengenai Anna. Raja dan Ratu segera membawa Anna kepada troll bernama Grandpappy. Grandpappy menyelamatkan Anna dengan menghapus ingatannya tentang sihir Elsa. Raja dan Ratu menolong Elsa menyembunyikan kekuatan sihir dengan memberikan sarung tangan. Mereka menutup gerbang istana dan menarik diri dari dunia luar. Beberapa tahun kemudian, Raja dan Ratu menghilang di laut. Elsa dan Anna merasa kehilangan dan makin kesepian. Akhirnya, tibalah waktunya bagi Elsa menjadi Ratu Arendelle. Pada hari penobatan, ia sangat gugup menemui banyak orang. Emosi Elsa sering membuat sihirnya muncul dan ia tidak tahu cara mengendalikannya. Sementara itu, Anna sangat bersemangat menemui orang-orang yang datang untuk merayakan penobatan Elsa. Ia bahkan bertemu dan jatuh cinta pada Pangeran Hans yang tampan. Di aula pesta, Anna dan Pangeran Hans sangat senang menemui Elsa untuk memberitahukan mereka akan segera menikah. Akan tetapi, Elsa yang sekarang ratu tidak memberi restu. Anna sangat kecewa. Bertahun-tahun ia kesepian. Sekarang Elsa menentang pernikahannya dengan Hans. "Kenapa kau menjauhiku?" Anna berkata kepada Elsa. "Apa yang kau takutkan?" Khawatir Anna akan menikah dengan pria pertama yang ditemui, apalagi dipenuhi dengan amarah, Elsa kehilangan kendali sihir. Es meluncur dari tangannya menyebar ke seluruh istana. Elsa berlari keluar dengan panik. Semua tempat yang ia injak dan semua benda yang ia sentuh membeku menjadi es. Sekarang semua orang mengetahui rahasianya. Ratu Elsa berlari menyeberangi pelabuhan, membekukan air dan berlari ke arah gunung. Di puncak gunung utara, ia melepaskan sihir dan membangun istana es. Anna merasa bersalah. Ia bertekad mencari kakaknya dan ia ingin kakaknya membantu mengembalikan musim panas ke kerajaan mereka. Anna menitipkan kekuasaan kerajaan kepada Hans, lalu pergi ke gunung untuk mencari Elsa. Di sana, ia bertemu pengumpul balok kayu bernama Kristoff dan rusa kutubnya Sven. Mereka menjadi pemandu Anna. Semakin tinggi mendaki gunung, semakin banyak es dan salju yang mereka temui. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan manusia salju yang dapat berbicara. "Hai, aku Olaf," kata si manusia salju. Manusia salju yang ramah itu senang memandu mereka kepada Elsa. Setelah mereka masuk ke istana baru Elsa, Anna memohon kepada kakaknya untuk mengembalikan musim panas ke kerajaan Arendelle. "Kau bisa mencairkan esnya," Anna menyarankan.
Ini membuat Elsa kesal. Ia tidak tahu cara mencairkan es di kerajaannya. Setelah kekuatannya keluar, ia tidak tahu cara menghentikannya. "Aku tidak bisa!" seru Elsa. Bersamaan dengan itu, serangan es meluncur melewati ruangan. Serangan itu tidak disengaja. Elsa bahkan tidak melihat es tersebut mengenai Anna tepat di dada. Kristof berusaha menolong Anna. Ia segera membawa Anna ke Grandpappy. Grandpappy berkata, es tersebut akan membuat tubuh Anna membeku. "Hanya cinta sejati yang dapat meluluhkan hati yang beku," ujarnya. Maka Anna, Kristof, Sven, dan Olaf berlari kembali ke Arendelle untuk menemui Hans. Mungkin Hans dapat menyembuhkan Anna. Di Arendelle, Hans mengumpulkan para lelaki. Kerajaan semakin beku dan ia harus menemukan Elsa agar penderitaan ini berakhir. Mereka memanjat gunung es tersebut. Beberapa orang menemukan Elsa. Mereka menembak Elsa dengan busur silang. Sang ratu melindungi diri dengan membuat dinding es sebagai pelindung. Ketika tiba, Hans berteriak, "Ratu Elsa!" Ia memohon, "Jangan menjadi monster yang mereka takuti." Selama sesaat, Elsa mempercayai Hans. Kemudian ada yang mengarahkan busur kepada Elsa. Hans mencegah busur itu mengenai Elsa, tetapi malah mengenai lampu gantung es. Elsa melarikan diri dari lampu gantung yang akan jatuh mengenainya, tetapi ia tergelincir dan pingsan. Saat siuman, Elsa berada di penjara bawah tanah di kastil tua kerajaan Arendelle. Hans menipu Elsa dan memasukkannya ke penjara. Hans juga menolak mencium Anna untuk menyelamatkan nyawa Anna. Hans meninggalkan Anna di ruangan terkunci untuk membiarkan Anna membeku total. Elsa berhasil kabur dari penjara, dan dengan sedikit bantuan Olaf, Anna juga berhasil kabur. Di tengah badai, Hans menemukan Elsa. Ia mengangkat pedang. Anna berlari ke arah kakaknya. Ia berhasil menahan serangan Hans, tetapi jantung Anna akhirnya membeku total dan mengubah tubuhnya menjadi es. Anna berhasil menyelamatkan Elsa, dan itulah perbuatan cinta sejati yang dibutuhkan kedua saudari tersebut. Setelah Anna berhasil mencair dari es, Elsa memeluk Anna. Mereka menangis bahagia. Perbuatan cinta sejati akan meluluhkan hati yang beku. Olaf berkata dengan senyum bahagia. Dengan kekuatan cinta dan menyingkirkan ketakutan, Elsa berhasil menghentikan musim dingin abadi dan mengembalikan musim panas ke Arendelle. Mereka juga mengirim kembali Hans ke rumahnya yang jauh dari Arendelle. Dan akhirnya kedua saudari tersebut hidup bersama dengan bahagia selamanya bersama Olaf, Kristof, dan Sven.